Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Satu-satunya yang dilestarikan oleh pemerintah Arab Saudi dalam urusan urusan apa? Yang berkaitan dengan urusan harta, ya, untuk mengabadikan satu nama seorang sahabat yang sangat mulia, yang kedermawanannya nggak pernah diragukan oleh umat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 11/2023 lakukan ziarah sekitar Masjid Nabawi, insya Allah akan lihat-lihat sama-sama beberapa peninggalan bekas yang masih bisa untuk kita kunjungi bersama, insya Allah. Karena kembalikan kita nanti lagi dan lagi bersama orang yang kita cintai. Terus kita jalan, alhamdulillah, berada di pelataran Masjid Nabawi, sama-sama melakukan ziarah dalam yang berada di sekitar Masjid Nabawi yang masih bisa untuk kita kunjungi, karena ratusan situs sudah tidak ada bekas, bahkan tulisan pun juga wa ta'ala. Bapak Ibu yang mulia, kita akan menuju beberapa tempat lokasi, antara lain tempat yang ada di hadapan kita itu, yang ada pohon kurmanya, ya. Dulu di Siok itu masih ada itu replika rumahnya Nabi Nabawi. Sana itu utara, sana nggak ngerti arah lagi. Sono timur, sono barat. Maka barat daya Madinah Nabawi itu ada satu hotel, namanya Hotel Waqaf Utsman ibni Affan. Ya, ada wakaf apa? Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Satu-satunya yang dilestarikan oleh pemerintah Arab Saudi dalam urusan urusan apa? Yang berkaitan dengan urusan harta, ya, untuk mengabadikan satu nama seorang sahabat yang sangat mulia, yang kedermawanannya nggak pernah diragukan oleh umat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tatkala Madinah ini terjadi paceklik, Nabi sampai mengatakan, manishtara lana bi'ra rumah. Siapa orang yang membelikan untuk kami satu sumur, yaitu rumah, ya, fayaj'alu shadaqatan lil muslimin, dan menjadikannya sedekah untuk kaum muslimin, saqahullahu yaumal qiyamah minal atas. Maka nanti akan diberikan oleh Allah satu minuman dari kehausan yang begitu panjang di yaumil qiyamah. Apa yang terjadi? Maka dibelilah kemudian oleh Utsman ibni Affan, faja'alahu shadaqatan lil muslimin, dan diberikan sedekah untuk kaum muslimin. Orang yang terkenal kedermawanannya, orang yang kemudian tatkala perang Tabuk datang di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan 1000 dinar di pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini untuk perang Tabuk. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma darra, ya Utsman, tidak ada bahaya Utsman. Ya, setelah apa? Ba'da hada. Ya, setelah ini nggak ada bahaya yang menimpa Utsman bin Affan. Begitu pula perang-perang yang lainnya. Jadi orang yang terkenal termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjuluki Dzunnurain, satu-satunya sahabat yang 2 kali menjadi mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dikenal dengan orang yang sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Bahkan banyak tafsir menceritakan bagaimana beliau menghabiskan malam itu dengan menghatamkan Al-Quran. Maka ada satu hotel yang namanya Waqaf Utsman ibni Affan di Arab barat daya Nabawi ini, ya, di samping Hotel Ramada. Nanti besok tatkala kita ziarah luar itu baru kelihatan. Di depan kita ini ada satu tempat yang sekarang menjadi taman, ya, di samping Masjid Nabawi yang banyak ditumbuhi oleh kurma. Tempat inilah tempat yang dulu dikenal dengan Sakifah Bani Sa'idah. Ayo sebutin, Le, namanya apa tempat ini? Bani Markona.
Saqifa Bani Sa'idah kok Markona. Saqifa Bani Sa'idah, satu tempat yang kemudian dulu menjadi tempat musyawarahnya orang-orang Ansar asli Madinah. Ya, dari suku Khazraj. Di tempat inilah kemudian pernah terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa, satu peristiwa sejarah pertama kali sesudah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ya, maka sejak itu terjadi kegoncangan kaum muslimin. Siapa ini yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ada satu inisiatif beberapa sahabat yang besar dari kalangan Ansar mengadakan musyawarah di tempat yang beratap, dulunya sangat luas dengan halaman yang sangat luar biasa itu, yang dikenal dengan Saqifa Bani Sa'idah, milik orang Khazraj. Maka pada saat itu berniatlah orang-orang Ansar itu hanya untuk siapa yang menggantikan daripada hakim ataupun sementara Nabi SAW. Maka kemudian datang orang-orang Muhajirin. Di situ baru kemudian agak panas sedikit. Ya, ini bagaimana kemudian menggantikan posisi yang meneruskan seterusnya setelah Rasulullah SAW wafat. Dan bagaimana ngadepin orang-orang yang kemudian apa? Sepeninggal Nabi itu wafat, banyak orang yang keluar dari agama ini. Sehingga kemudian secara singkat dipilihlah di tempat yang mulia ini satu orang yang sangat mulia yang dimakamkan sekarang di bawah Nabi SAW di sampingnya. Orang itu bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka ketika Abu Bakar dilantik, beberapa sahabat pun kemudian masih belum setuju. Ada di situ kemudian Ali bin Abi Thalib, ada di situ juga beberapa sahabat-sahabat pentolan yang lain. Tapi pada akhirnya kemudian semuanya setuju karena kondisi yang sangat krusial itu, maka diangkatlah satu kepemimpinan setelah Nabi SAW, seorang Khulafaur Rasyidin yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menjadi khalifah yang pertama pengganti beliau. Walaupun kelompok Syiah tidak mensetujuinya sampai detik hari ini. Maka mereka mengatakan kepemimpinan pelantikan Abu Bakar As-Siddiq itu batal. Ya, dengan sabda Nabi kata mereka, yaitu terjadinya yang ada di Ghadir Khum itu, bahwa orang yang kemudian wajib memimpin, yang berhak memimpin setelah Nabi itu, kata mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Hingga terjadilah pemberontakan dan lain sebagainya. Di tempat mulia ini namanya tadi apa? Saqifa Bani Sa'idah. Sekarang kumpul-kumpul, kemudian difoto. Jadi Bapak Ibu yang mulia, jadi tempat ini menjadi satu tempat dimulainya sejarah babak baru setelah Rasulullah SAW itu wafat. Makanya Rasulullah itu wafatnya di hari Senin, tapi dimakamkannya hari Rabu. Dan ini nggak bisa untuk diambil menjadi satu aturan syariat. Karena Nabi mengatakan asri'u bil janazah. Kalau sudah ada jenazah muncul, cepat-cepat kalian kuburkan. Jadi kenapa kemudian Nabi wafat hari Senin dikuburkan hari Selasa? Karena terjadi pergolakan yang sangat luar biasa, yang sangat besar sepeninggal Nabi wafat itu. Bahkan ada orang yang lemah keimanannya pada saat itu, kembali menjadi murtad. Makanya tatkala Abu Bakar ini memimpin, terjadilah satu perang yang sangat luar biasa. Ini perang Yamamah, perang memerangi orang-orang yang murtad. Bahkan banyak orang yang menganggap dirinya menjadi nabi palsu, termasuk di dalamnya Musailamah Al-Kadzab. Jadi orang yang ngaku nabi baru setelah nabi itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW, bahkan setelah Nabi wafat. Apalagi zaman sekarang. Ya, maka insya Allah kita akan lanjutkan nggak lama-lama.